Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun teman-teman mengakses video ini atau tayangan ini, salam sehat dan tetap semangat. Baik, saat ini saya akan memaparkan terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu ini mengenai lensa dan ruang tajam. Ya, adapun nanti teman-teman harus melakukan beberapa kegiatan yang mana semuanya itu sudah ada di Have-Learn ya, atau di Flexible Learning kampus kita. Oke, yang pertama di sini kita akan melalui beberapa tahapan, yaitu mengenai orientasi masalah, kemudian pengorganisasian dan penyelidikan, kemudian pengembangan dan penyajian hasil karya, kemudian ada tugas presentasi, dan diakhiri Anda dan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya itu pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Oke, untuk yang pertama mengenai orientasi masalah. Nah, pada kegiatan ini Anda dihadapkan dengan beberapa pertanyaan ya, yang kaitannya dengan ruang tajam dan lensa gitu ya. Yang di sini sebagai dasar adalah dalam fotografi itu dikenal istilah dengan deep of field atau DOF, atau yang kita kenal dengan ruang tajam, yang mana itu adalah satu ruang yang terbentuk di depan kamera, di mana subjek atau objek berada di dalam ruang tersebut dan akan tampak tajam di dalam gambar. Ruang tajam tersebut bergantung pada nilai aperture atau focal length, juga jarak lensa dengan objek. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana Anda dan kelompok membuat foto dengan ruang tajam sempit, ruang tajam luas, kemudian lensa yang tepat untuk membuat foto dengan ruang tajam sempit, dan lensa yang tepat untuk membuat ruang tajam luas untuk sebuah foto. Nah, pada saat Anda mencari informasi ini atau berorientasi masalah ini, pikirkan juga bagaimana contohnya, bagaimana deskripsi proses pembuatannya untuk menghasilkan sebuah foto dengan ruang tajam sempit maupun ruang tajam luas. Ya, jika memungkinkan, Anda juga bisa membuat ya, atau menjelaskan dengan deskripsi prosesnya itu dengan video behind the scene atau video BTS-nya. Ya, ini orientasi masalah. Jadi Anda harus memahami tentang proses-proses yang ada di sini terkait dengan ruang tajam sempit, luas, lensa yang tepat yang digunakan untuk menghasilkan foto dengan ruang tajam sempit dan luas. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengorganisasian dan penyelidikan. Nah, di sini Anda diminta bergabung di dalam kelompok. Ketua kelas nanti bisa membantu begitu ya pembuatan kelompoknya, dan masing-masing kelompok nanti mendiskusikan terkait dengan orientasi masalah tadi. Namun di sini teman-teman adalah menggali informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk penyelesaian. Artinya di sini teman-teman mencari referensi, konsep, teori ya, atau pengertian tentang ruang tajam sempit, ruang tajam luas, jenis-jenis lensa dan seterusnya. Yang mana nanti ini bisa digunakan untuk ya menjawab permasalahan yang ada sebagai referensi ya. Di sini diharapkan referensi yang Anda gunakan itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan sebisa mungkin dari buku maupun artikel jurnal ya. Itu tahapan diskusi yang pertama setelah orientasi masalah. Kemudian Anda diminta untuk bergabung kembali di dalam diskusi dengan kelompok Anda masing-masing untuk memutuskan ya, bagaimana kelompok Anda menyelesaikan permasalahan yang ada pada orientasi ya. Hasilnya ini Anda susun ya, dalam bentuk karya foto, slide presentasi, dan behind the scene-nya jika ada gitu ya. Tapi kami berharap jika memungkinkan begitu ya teman-teman bisa membuat video behind the scene-nya. Tetapi jika tidak, berarti Anda menjelaskan prosesnya saja. Nah, di sini berarti Anda dan kelompok sudah mengerucut membuat ke arah slide presentasi atau apa saja yang akan Anda paparkan di penyajian hasil. Ya, jadi hasil temuan Anda, hasil diskusi Anda, hasil penyelesaian permasalahan tadi ya, ada 4 soal tadi atau ada 4 masalah tadi yang harus Anda pecahkan untuk membuatnya atau menghasilkannya.
ada dua permasalahan dan kemudian ada dua pertanyaan konsep ya, terkait dengan lensa mana saja yang bisa digunakan untuk menghasilkan ruang tajam sempit dan ruang tajam luas. Nah, di sini outputnya adalah Anda membuat PPT atau slide presentasi yang berisi tentang hasil semua rangkuman hasil semua diskusi Anda, baik di diskusi 1 yaitu di pengorganisasian dan penyajian, dan yang diskusi kedua pengembangan dan penyajian hasil karya. Nah, setelah itu Anda diminta masing-masing ya secara individu mengunggah hasil slide-nya tadi ke tugas presentasi. Ya, sudah disediakan di sini tugas presentasi, Anda mengunggah slide presentasinya. Ya, ini ditunggu sampai dengan hari dan jam sebelum perkuliahan berlangsung. Berarti hari Senin sebelum jam 11. Nah, di sini jika Anda melampirkan video behind the scene pembuatannya, begitu ya, Anda sebaiknya mengunggah dulu di Drive atau di YouTube. Nah, kemudian nanti pada saat pengumpulan PPT plus informasi linknya dicantumkan. Nah, di sini itu sudah disetting untuk submission dan membagikan link. Nah, setelah itu ya, di pertemuan minggu depan Anda mempresentasikan bergantian begitu ya, masing-masing kelompok bergantian mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Ya, mungkin tidak semuanya, tetapi perwakilan begitu ya, karena kalau alokasi waktunya itu cukup sempit ya atau tidak mencukupi, itu berarti hanya perwakilan saja, tidak semua mempresentasikan, tetapi semua kelompok mempersiapkan untuk presentasi karena akan dipilih secara acak atau random ya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam materi atau topik bahasan mengenai lensa dan ruang tajam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.